Ya. Mana tadi? Sampai di sini. Sudah contingent liabilities. Iya, kemarin sudah, Pak. Sudah selesai. Jadi apa itu contingent liabilities? Yang akan dibayar di masa depan, Pak. Syaratnya apa sih? Sebagai contingent itu yang contingent apanya itu? Ada dua ya. Yang satu jumlahnya. Yang kedua, yang nomor satu dulu sih. Yang satu probable, Pak. Peristiwanya. Peristiwanya kan bisa terjadi, bisa tidak terjadi kan gitu. Artinya peristiwanya akan terjadi atau tidak terjadi, jadi nggak jelas. Yang kedua, kalaupun terjadi, nilai rupiahnya juga belum jelas kan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan contingent kan. Contohnya kemarin apa garansi ya sudah ya kemarin ya, garansi tuntutan hukum gitu ya. Ya enggak. Nah, kemudian accounting treatment-nya ya apa tadi? Ada probable, possible, remote itu ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika melakukan audit di tahap akhir ini auditor harus meyakini gitu ya. Ada enggak contingent liability ini terjadi atau tidak kan gitu ya. Ya, maka langkahnya apa? Yang pertama ya inquiry to management ya. Tanya ke manajemen, ada nggak sih memang peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya contingent ya tadi itu ya. Kalau garansi tentu saja auditor juga akan membaca syarat penjualan barang kan gitu ya. Apakah di dalamnya mengandung kontingensi atau tidak kan gitu ya gitu. Tuntutan hukum. Kalau tuntutan hukum biar taunya cepat gimana menurut kalian? Bahwa perusahaan sedang mengalami masalah hukum gitu, ya biar tahunya cepat gimana? Tanya ke pengacaranya. Ya, tahunya bahwa ada pengacara gimana? Kira-kira. Nah, kan gitu ya, logiknya gitu ya. Kalau ada pengacara pasti ada apa kira-kira? Kalau perusahaan menyewa pengacara pasti mengeluarkan apa itu? Halo? Halo, gimana? Kalau kalian membayar pengacara pasti ada yang gratisan nggak sih? Keritongan gitu? Oh, biaya, Pak ya? Nah, biaya kan? Pasti keluar biaya. Kalau keluar biaya muncul di mana berarti? Muncul di jurnal, Pak. Nah, jurnal kan pasti ada biaya profesional, ya kan? Iya, Ya nggak Pak. sih? Nah, maka auditor bisa tadi ya lihat di biaya profesional tadi, ya nggak sih? Tinggal cari buku besar biaya profesional, ya kan ketahuan di situ. Ada pembayaran kepada lawyer atau tidak kan gitu ya? Pasti lawyer di awal itu pasti minta semacam uang muka kan gitu ya, kayak uang muka atau uang fee awal gitu ya. Karena kan dia sudah mulai jalan ke pengadilan, melakukan sesuatu, biasanya dia minta dulu gitu ya. Gitu. Nah, kalau ada pembayaran kepada lawyer, berarti kan ada kasus yang sudah ditangani lawyer, ya nggak sih? Dan kita juga tahu nama lawyernya kan dari situ kan. Pembayaran kepada siapa? Kantor hukum siapa dan rekan itu ya yang mungkin tangannya jari-jari suka gini-gini saja gitu ya misalnya loh ya ini misalnya saja ya, gitu. Ya tahu toh ya yang suka jari-jarinya diperlihatkan kalau pas cerita gitu ya cincinnya banyak gitu ya. Nah ada pembayaran kan gitu ya. Nah, baru nanti melakukan tadi apa yang disampaikan Aziza ya konfirmasi ya kan. Sebelumnya tanya ke manajemen, ini kok ada pembayaran kepada lawyer, kira-kira ada urusan apa gitu ya. Masa iya perusahaan ikhlas membayar kepada lawyer tanpa sesuatu kerjaan kan gitu ya. Nah, kemudian baru auditor melakukan konfirmasi. Konfirmasinya terkait dengan apa itu kira-kira? Menurut kalian? Ini kasusnya adalah kasus hukum gitu. Konfirmasinya terkait dengan apa?
putusan pengadilan Pak ya. Duh, kan masih di tahap pengadilan. Oh. Kalau sudah final sih enak kan, sudah bukan kontingent lagi kan. Sudah pasti, sudah kalau kalah bayar berapa kan sudah jelas. Oh iya Pak. Kan masih proses ya kan, masih diproses di pengadilan. Berarti tanyanya ke manajemen apa kira-kira? Kemungkinan kerugian, Pak. Kemungkinan kerugian. Kemungkinan kerugian. Sebelum sampai kemungkinan kerugian, tanya apa dulu kira-kira? Apa ya cukup-cukup? Kerugianmu berapa nih kerugian perusahaan? Kalau kalian ke lawyer itu kira-kira aja, kira-kira. Peluang apa sih yang kita tanyakan? Peluang menang. Nah, peluang menang atau kalah kan gitu ya. Ya, kalau menang berapa persen, kalau kalah berapa persen kan gitu ya. Kan tadi katanya contingent liability harus ditentukan probable possible remote kan gitu ya. Kan dari situ kan. Dari peluang menang kalah tadi ya kan. Untuk bisa menentukan berapa atau masuk kategori yang mana kan gitu ya. Ya. Oke, kalau tadi lupa, kalau garansi gimana garansi? Pernah belajar loh garansi, hitung garansi gitu? Ya. Di akuntansi gimana garansi? Bisa minta tolong saya di screenshotkan ya, dikirim ke grup ya. Screenshot layar saya nggak bisa kalau memunculkan ini. Ya, baik Pak. Ayo, gimana kira-kira? Kalau garansi masih ingat nggak? Untuk Lihat membuat kontrak penjualannya, Pak. Iya, tadi kan sudah nih kontrak penjualannya. Kan kita harus menentukan berapa sih yang harus dicadangkan oleh perusahaan, ya kan? Kalau garansi kan rasa-rasanya tadi kan harus ada probable, possible kan lebih ke possible, probable kan gitu ya. Kecuali kita yakin produk kita itu mumpuni ya, produknya si klien itu nggak akan pernah rusak gitu ya. Gitu. Untuk memastikan itu gimana sih kira-kira? Ini produknya akan rusak dan akan diklaim oleh pelanggan. Itu tahunya kalian dari mana? Best estimate Pak ya. Best estimate. Estimate dari mana nih? Dari para ini Pak, para ahli Pak. Dari para ahli. Iya, yang saya pelajari gitu Pak. Oh, gitu ya. Ya boleh juga sih best estimate dari ahli. Tapi sebelumnya gimana yang lebih bagus lagi? Dari periode sebelumnya bukan, Pak? Nah, dari pengalaman sebelumnya. Kan gitu ya. Ketika periode-periode lalu jual barang ini tingkat kerusakannya berapa persen sih? Atau berapa orang sih yang ngeklaim? Jenis klaimnya apa saja sih? Kan gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu jenis klaimnya apa saja, kira-kira berapa rupiah sih? Kan gitu ya. Ya enggak sih? Ya. Nah, jadi berdasarkan data masa lalu, syukur-syukur misalnya sudah 5 tahun gitu ya, nah, kan bisa diprediksi. Ya, namanya juga estimasi. Ya, kan ya, kontingent kan terkait dengan estimasian ya, PSAK 57 ya kan. Ya nggak apa-apa, ya nggak akurat nih, ya pasti nggak akurat nih. Peristiwanya aja belum tentu terjadi, tapi dari berdasarkan gitu ya data masa lalu tarik 5 tahun gitu ya, maka kemudian terjadinya klaim itu kira-kira ya untuk penjualan ini tahun depan ini akan diklaim penjualannya sekarang tapi klaimnya kan mungkin tahun depan kan gitu ya. Nah, kenapa sih kalau kita harus menghitung tadi pencadangan kemudian diklaimnya kok sekarang kok nggak, kenapa nunggu sampai terjadinya? Kan enak nunggu terjadinya kan. Tahun depan orang ngeklaim kemudian kita perbaiki dan seterusnya gitu ya. Kenapa kok diakuinya sekarang? Nggak nunggu klaim. Mengikuti prinsip konservatisme Pak ya. Kok konservatisme? Lebih tepatnya yang mana? Prinsip apa? Oh. Ayo, yang lain apa? Yang lain pada sembunyi, pagi-pagi dah sembunyi. Ya, kira-kira apa? Prinsip apa yang harus kita pahami di sini?
Loh, gimana nih? Katanya mau ujian. Apa Rizka? Apa Rizka? Prinsip apa? Kenapa kok tidak ditunggu sampai dengan terjadinya klaim? Kan biar pasti kan? Kalau terjadinya klaim tahun depan gitu kan, nah udah kan pasti tuh 10.000 kayak 20.000 kan gitu ya. Oh, matching konsep Pak ya? Nah gitu loh, matching cost against revenue kan gitu ya. Karena penjualannya diakui tahun sekarang, misalnya perusahaan menjual barangnya tahun sekarang kan diakui sebagai revenue tahun sekarang kan. Maka cost yang akan berkaitan dengan penjualan itu harus segera diakui pada tahun di mana penjualan itu terjadi kan gitu ya. Nah, kalau ngakui sekarang maka kemungkinan terjadinya klaimnya juga harus diakui sekarang. Nggak fair kan kalau dibebankan ke tahun depan kan gitu ya. Nah, ayo kalian harus paham ini yang gini-ginian ya. Nah, jadi itu garansi seperti itu ya. Oleh karena itu maka biasanya perusahaan buat pencadangan. Pencadangannya kan tadi ya dasarnya dari data masa lalu ya, diproyeksikan untuk tahun sekarang berapa. Nah, auditor ya tugasnya apa kalau gitu? Rekalkulasi ya mungkin ya, menguji asumsi yang dipakai oleh perusahaan gitu kan. Terus hasil hitungannya dihitung ulang ya kan, rekalkulasi sudah benar atau enggak. Ya enggak sih? Ya, nah itu ya kira-kira ya. Gitu. Oke, ini saya kira nggak usah. Ya. Nah ini contoh-contohnya banyak banget ya. Termasuk itu ya, kalau klien kita tuh sedang mengajukan restitusi pajak gitu ya. Restitusi pajak itu kan sama kan, tapi bayar dulu kan, bayar dulu kemudian minta restitusi. Kan belum tentu dikabulkan kan, bisa dikabulkan bisa ditolak ya gitu. Nah, maka nanti tanya lawyernya ya. Biasanya kalau anu kan pakai lawyernya apa, konsultan pajak ya, konsultan pajak. Oke ya, saya kira nggak usah semuanya, saya kira kalian sudah tahu ya gitu. Nah, ini tadi sudah treatmentnya. Nah ini yang paling penting prosedurnya tadi gitu ya gitu. Prosedur auditnya ya, tadi sudah saya sampaikan. Inquiry itu manajemen, membaca notulen rapat direksi. Biasanya kalau dituntut itu kan pasti dibahas oleh direksi ya kan. Nah ada di notulen rapatnya ya gitu. Oke, nah terakhirnya tadi jangan lupa kalau tadi kaitannya dengan lawyer ya pasti kita melakukan konfirmasi ya, permintaan keterangan kepada lawyer ya gitu. Oke, saya kira itu. Berikutnya adalah ini sudah tadi ya, ini bagian dari apa tadi contingent liability tadi ya gitu. Nah, berikutnya auditor masih melakukan review atas subsequent event. Apa itu subsequent event? Masih ingat? Subsequent event itu apa? Event yang terjadi setelah tanggal neraca. Nah, terus kenapa itu? Yang mempengaruhi pelaporan. Nah, treatmentnya gimana itu? Ada berapa treatment terhadap subsequent event ini? Nah, ini kembali di pelajaran auditingnya kemarin tingkat semester 5. Yang pertama, kejadiannya itu akan mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan. Kan gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya yang mempengaruhi angka. Loh. Pernyataan pilot, Pak. Pernyataan pilot. Pernyataan pilot dari siapa? Dari perusahaan yang diaudit? Bukan, dari pelanggan. Dari pelanggannya siapa? Pelanggannya auditi. Pelanggannya auditi. Pelanggannya auditi muncul, maka akun yang dipengaruhi apa kalau gitu? Account receivable. Account receivable. Kenapa kok terus bisa mengaruhi angka laporan keuangan? Misalnya tadi ya sudah diaudit, lagi diaudit tadi ya kita sudah audit dan melakukan pengujian, sudah dicadangkan allowance to the full account itu misalnya utangnya 100 sudah dicadangkan 10, maka
receivable value masuk ke neraca kan 90 ya, betul ya? Gitu ya. Nah, sekarang tanggal 31 Januari ketika auditor masih mengaudit menerima berita bahwa si pelanggan tadi dinyatakan pilot. Nah, terus gimana pengaruhnya ke angka itu? Pengaruhnya ke angka tadi gimana? Ke angka receivable tadi? Tidak bisa dilunasi gitu Pak. Jadi Lah iya, udah bisa dilunasi terus piye? Kan tadi angka di neraca oleh klien kita tadi kan 90 ya. Klien kita punya piutang kepada perusahaan A yang NRV-nya tadi 90 kan, dari piutang 100 sudah dicadangkan kemudian tidak tertagihnya 10. Itu di neraca 31 Desember, katakanlah 31 Desember 2020. Tanggal 31 Januari ketika auditor 2001 ya, ketika auditor masih mengaudit menerima berita bahwa si pelanggan klien kita itu tadi salah satunya dinyatakan bangkrut. Ya, di mana tadi datanya adalah AR-nya 100, allowance-nya 10 gitu kan. Terus apa pengaruhnya ke angka tadi itu? Dihapuskan lalu dijadikan beban ya Pak? Dihapuskan. Jadi auditor mengusulkan untuk dihapuskan. Jurnalnya gimana? Jurnalnya? Boleh pakai oret-oret, coret-coret di situ. Jadi kira-kira gimana jurnalnya? Jurnalnya diusulkan auditor gimana? Bad debt expense ada. Bad debt expense Pada account receivable. Bad debt expense pada account receivable sebesar berapa? Bad debt expense pada account receivable sebesar berapa? Ayo boleh coret-coret tuh. Kalau kuliah kan mesti sedia kertas kosong di sampingnya. Tuh. Ayo. Bad debt expense pada AR tuh. Ayo terusin April. Lah, pakai di awang-awang mencongak. Nggak punya kertas ya? Ya di HP-nya boleh. Yang lain ayo bantu April. Yang lain ayo gimana? Kok pada diam sih? Ada mau ujian loh. Kan punya akun AR 100. Punya akun allowance to double account 10 kredit gitu kan. Nah sekarang kira-kira jurnalnya yang kalian usulkan gimana gitu loh. Loh, gimana sih? Waduh. Waduh, gimana ini kok kita aja nggak bisa ya? Ayo biar saya tahu apa yang kalian maksud dengan menghapuskan itu gitu loh. Dari jurnal itu saya bisa menilai gitu loh. Ini penghapusan atau pencadangan, Pak? Nah terserah, makanya saya pengen tahu dari jurnalmu itu. Kamu tadi kan mengusulkan penghapusan kan gitu ya. Nah maka kira-kira jurnalnya gimana kalau kamu mengusulkan penghapusan? Jadi biar saya tahu yang kamu maksud dengan penghapusan itu, oh itu. Kalau misalnya sebelumnya itu sudah ada jurnal AFDA, artinya kan sudah dicadangkan. Menurut pandangan saya ketika menghapuskan maka akun yang akan di jurnal itu adalah AFDA pada akun receivable, Pak. Sebesar AFDA yang dicadangkan gitu, Pak. Karena sebelumnya sudah dilakukan bad debt expense pada AFDA. Kan tadi misalnya gitu ya, analisanya sudah dilakukan per individual gitu ya.
Nah, untuk pelanggan A ini sudah dicadangkan 10 kan tadi ya? Iya, Pak. Kok diambil AFDA semuanya? Oh, untuk pelanggan A saja 10 apa berapa, Pak? Pelanggan A saja 10. Kan tadi saya bilang, piutang A 100 sudah dicadangkan sebesar 10. Nah, gitu loh. Oke. Sehingga piutang kepada A itu muncul di neraca sebagai 90 kan berarti ya? Betul, Pak. Nah, ya. Terus kalian mengusulkan dihapuskan. Pertanyaan saya, jurnalnya gimana? Gitu loh yang kalian usulkan. BDP expense 90, AFDA 10 pada akun receivable 100. Gitu oh, bukan, gitu. Pak? Semua sepakat seperti itu? Bisa, Pak. Yang usulkan auditor itu ya. Auditor mengusulkan agar dilakukan koreksi seperti itu ya. Nah, ini salahnya di sini gitu ya. Jurnalnya betul mungkin gitu ya. Tetapi dalam kasus seperti itu bukan auditor yang mengusulkan untuk penghapusan ya, bukan tugas auditor. Ya. Karena itu aset perusahaan. Aset perusahaan itu yang boleh menghapuskan adalah pemilik perusahaan, ya kan? Ya nggak sih? Gitu, ya. Jadi penghapusan aset satu perusahaan itu pasti harus disetujui oleh pemegang saham. Atau kalau pemegang saham memberikan kuasa gitu ya kepada direksi untuk jumlah tertentu boleh gitu ya gitu. Tapi bukan auditor. Nah, gitu loh ya. Nah, kan tadi saya pinta jurnalnya. Kalau jurnal seperti itu, perusahaan akan senang. Ini kan perintah auditor gitu ya. Langsung dihapuskan. Nanti pemiliknya marah gitu kan. Manajemen senang, ya kan? Nah, dengan demikian kira-kira ya, kalau misalnya nih auditor tidak boleh mengusulkan penghapusan, ya gitu. Yang boleh diusulkan oleh auditor apa? Kalau gitu. Nambah AFDA-nya, Pak. Nambah AFDA-nya, gitu loh ya. Kan tadi cadangannya 10 itu kan menjadi tidak cukup kan? Betul nggak? Sekarang kalau klien kita tadi itu punya piutang kepada perusahaan A, terus perusahaan A dinyatakan bangkrut, berapa kira-kira kemungkinan piutang A itu akan mengembalikan utangnya yang 100 tadi atau yang sudah tinggal 90 karena sudah dicadangkan 10. Menurut kalian berapa? Berapa, Tril? Kamu tadi masih mute itu, kamu ngomong. 90. 90. Artinya nilai piutang kepada A menjadi berapa itu? Receivable value-nya, NRV-nya harusnya menjadi berapa? Halo. 0, Pak. Menjadi 0. Supaya menjadi 0 gimana caranya? Gimana, Risa? Kan tadi AFDA-nya ditambah 90. Nah, jadi jurnalnya kalau gitu? Mungkin Jangan mungkin. Menurut saya ini, Pak. BDP expense pada AFDA sebesar 90. Gitu loh. Maka NRV-nya menjadi 0, Pak. Jadi 0 ya, sama 0. Dihapuskan juga 0, tapi kalau masih dicantumkan bahwa punya piutang kepada A, gitu kan berarti tanda belum dihapuskan kan meskipun nilainya 0 kan gitu ya. Tapi kalau piutang itu dihapuskan, nama A sendiri sudah hilang dari ingatannya ya kan. Sudah aku hapus namamu dari hatiku kan gitu ya. Karena aku sudah menemukan yang lain di stan ya gitu. Jadi yang SMA sudah aku hapus gitu. Ya, Bro. Mantanmu SMA sudah dihapus dari hatimu. Diganti, nggak punya mantan, Pak. Ya, diganti yang sekarang dari stan yang jurusan Bea Cukai itu ya, gagah-gagah kan. Ya, Bro. Gimana? Saya nggak punya mantan, Pak. Oh, nggak ada mantan ya. Belum sekarang jadi terus gitu ya. Gitu. Ya. Ya, nanti yang dampingi wisuda gitu. Oke, gitu ya.
Beda ya. Angkanya sama-sama 0, tapi maknanya kan berbeda ya. Yang satu sudah terhapus dari ingatanku, ya tak? Yang satu masih ada, tapi sudah nggak punya hati ya, udah nggak ada rasa lagi, tapi masih ada nama itu di hatiku, ya kan? Ya Rana. Rana kok jadi teringat kayaknya terus langsung sedih itu ya. Teringat mantan ya. Belum bisa menghapuskan dari hatinya ya. Katanya cinta pertama susah dilupakan gitu ya. Senyum dia ketawa nih. Ya Rana ya. Oke deh gitu. Ada pertanyaan? Paham nggak nih? Nah, treatment yang kedua, kalau tadi mempengaruhi angka, ya artinya akan ada jurnal koreksi kan gitu ya. Gitu. Kalau yang kedua gimana? Tidak berdampak langsung ke laporan keuangan. Tidak berdampak langsung, tapi perlu diungkapkan. Itu loh, Kri. Jangan kau pendam sendiri, ungkapkanlah ya supaya dia tahu ya bahwa kau ada hati padanya, gitu loh. Hari ya. Fikri. Oke, Pak. Nah, itu harus berani jadi cowok. Ya. Cowok itu harus menang berani. Ditolak biasa namanya. Yang penting usahi. Ya, usahi, ya kan. Contohnya apa contohnya? Siapa tadi? Cica. Contohnya apa ya? Adanya peristiwa kemudian yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, tidak mempengaruhi angka, tetapi pembaca biar tahu gitu ya. Contohnya Pak, ya. Merger atau akuisisi. Nah, perusahaan yang kita audit ini tanggal 31 Januari melakukan merger dengan perusahaan lain, maka diungkapkan nanti di laporan keuangan di calegnya itu. Peristiwa setelah tanggal neraca, nah gitu ya. Pada tanggal 31 Januari 2021, nah meskipun laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 gitu ya. Tapi tadi kita ungkapkan, ya minta perusahaan untuk mengungkapkannya. Supaya pembaca yang tahu, oh ternyata dia sedang merger dengan orang lain, sudah tidak ada hatiku padanya gitu ya, gitu ya. Ya nggak sih? Perlu kan kalian tahu? Ya Rana? Kalau cowok menjalan sama cewek lain perlu diungkapkan nggak kira-kira? Jangan ya. Jangan ya gitu. Satu kali langsung jadilah gitu ya gitu. Ya enggak sih? Ya, saya bilang sekali langsung jadi. Ya. Loh, contoh saya dong ya, sekali langsung jadi gitu ya. Oke, gitu ya. Apalagi tadi? Contohnya. Tadi apa merger ya? Merger. Masih banyak ya. Contoh yang lain misalnya gudang perusahaan terbakar gitu ya. Gudang perusahaan terbakar. Kejadian tanggal 31 Desember. Kerugiannya ya kejadian tanggal 31 Januari tahun berikutnya ya. Kerugiannya akan dihitung atau diakui di tahun 2021 ya kan kerugiannya itu sendiri. Tapi peristiwa kebakarannya perlu diungkapkan di laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 kan, supaya pembaca tahu bahwa dia ya klien ini gudangnya terbakar. Jadi mestinya nilai asetnya sudah bisa diperhitungkan kalau saya mau invest kan gitu ya. Gitu ya. Nah itu adalah akuntansinya. Pertanyaannya sekarang auditnya gimana gitu loh, ya kan? Auditnya gimana kira-kira? Yang paling utama nomor satu pasti inquiry to management ya, tanya ke manajemen. Ada peristiwa apa kan gitu ya. Gitu. Yang kedua ya bisa membaca berita kan, ya enggak sih? Berita-berita gitu ya, hoax atau bukan beritanya ini gitu ya. Ya, nah, kalau biar nggak hoax ya dikonfirmasi kepada pihak tersebut kan gitu ya. Nah, gitu ya caranya ya. Ada pertanyaan nggak? Ini tanggal-tanggalnya sudah tahu ya.
Masih ingat tanggal-tanggal di auditing itu. 31 Desember adalah tanggal berakhirnya buku perusahaan yang diberikan opini, kan gitu ya. Nah, kapan auditor memberikan tanggal laporannya? Berdasarkan apa sih auditor memberikan tanggal laporan itu? Loh, masih ingat nggak tanggal yang dipakai oleh auditor? Loh, gimana sih? Nggak ada slide-nya yang semester 5. Boleh dibuka slide semester 5. Ya, diterangkan itu. Kalau kalian bikin surat, biasanya ngasih tanggalnya tanggal apa itu? Misalnya kalian hari ini izin nggak hadir kuliah, bikin surat ke saya, ngasih tanggalnya tanggal apa? Tanggal berapa? Dikasih tanggal nggak sih? Halo, kok sepi sih? Dikasih tanggal, Pak. Kasih tanggal, tanggalnya tanggal apa gitu lah. Penting nggak? Bisa diterbitkan. Bisa diterbitkan, misalnya hari ini tanggal 3 Agustus gitu ya. Kalian menyatakan pada hari ini nama saya Anissa gitu ya. Untuk tidak hadir kuliah pada tanggal 3 Agustus kan gitu ya. Jakarta 3 Agustus 2021 tertanda gitu ya. Bisa. Betul nggak gitu? Mungkin nggak misalnya kalian pada hari tanggal 3 Agustus, pada hari ini tanggal 3 Agustus ini saya Anissa tidak hadir, tanda tangan ini 5 Agustus gitu. Enggak ya. Kecuali bunyinya bukan pada hari ini gitu ya, pada bahwa saya ingin melaporkan ketika tanggal 3 Agustus saya nggak masuk, dibuat di belakangan, tapi bunyinya bukan pada hari ini saya, kan gitu ya. Ngerti nggak maksud saya? Atau kalian buat tanggalnya tanggal 2 Agustus, pada hari ini tanggal 3 Agustus saya tidak masuk, dibuat tanggal 2 Agustus. Wah, berarti kalian sudah punya rencana tidak masuk gitu ya, rencana sakit gitu ya tanggal 3 Agustus ya gitu. Penting ya tanggal ya. Penting. Oke, nah, auditor akan menggunakan tanggalnya apa? Ayo. Nanti kalau keluar ujian gimana ini? Tanggal auditor itu tanggalnya apa? Tanggal ditembak, itu Rizka. Kapan kamu ditembaknya? Tanggal itu, Pak. Tanggal apa? Tanggal terbitnya laporan hasil audit. Nilai ya tanggal terbitnya laporan. Jadi misalnya terbitnya tanggal 5 Februari ya tanggal 5 Februari gitu. Iya, Pak. Kok bisa begitu? Gimana Vera? Tanggal apa yo? Siapa yang masih ingat? Loh, gimana? Proses auditnya udah selesai semua, Pak. Tanggal apa? Auditnya udah selesai? Iya. Namanya apa itu? Tanggal audit selesai itu kapan sih? Tanggal sampai terbitnya laporan berarti. Audit selesai dinyatakan berarti setelah menerbitkan laporan gitu. Berarti ketika laporan diterbitkan itulah tanggalnya gitu. Ada biasanya proses audit itu setelah melakukan pengujian atau yang dikenal dengan fieldwork gitu ya, pekerjaan lapangan selesai, auditor pamit ya, pamit apa pamit tuh bahasa Indonesianya? Pamit ya. Pull out gitu ya, pamit dari klien, kemudian dia balik ke kantor si auditor. Nah, mungkin ada proses seminggu, 10 hari ya untuk menyelesaikan laporannya, baru dia menerbitkan laporannya tanggal setelah 10 hari dari tanggal dia pamit kan gitu ya gitu. Seringkali seperti itu. Nah, maka tanggal yang dipakai oleh auditor tanggal yang mana dong? Misalnya tadi tanggal pamitnya tanggal 5 Maret. Terus pulang ke kantor, menyelesaikan laporan, terus membuat laporannya selesai tanggal 15 Maret.
Maka tanggal yang dipakai tanggal yang mana nih? 15 Maret, gitu maksudnya. Halo. Ya, gimana nih? Tadi sisa kayaknya buka-buka slide kuliah semester 5. Nggak diterusin sih ya? Nggak ada. Belum ketemu, Pak. Belum ketemu. Waktu di chapter 3 pelaporan kan sudah ada kan? Chapter 3 ya? Harus chapter 3 tentang laporan audit itu. Ya, gimana sih? Laporan audit dengan tanggal ganda. Nah, sudah jauh itu tanggal ganda, berarti kamu sebelumnya nggak ganda, sudah tahu dong. Tanggal ganda, dual date gitu ya. Apa itu dual date, Nisa? Kamu tadi jadi saya tanya nih sekarang, dual date. Penggunaan satu tanggal laporan audit untuk peristiwa kemudian yang nomor. Dan Terus? tanggal yang kedua untuk satu atau lebih peristiwa kemudian yang menjadi perhatian auditor setelah pekerjaan lapangan selesai dilakukan. Ya, ngerti nggak kamu karpe itu apa? Maksudnya apa? Kamsudnya apa kamsudnya? Ya apa? Waduh, gawat nanti kalau keluar soal ujian terkait dengan pelaporan ini. Ya sudahlah, biar cepat ya. Jadi auditor menggunakan tanggal selesainya pekerjaan lapangan sebagai tanggal laporan. Oke, tadi dari contoh saya, misalnya auditor pamit tanggal 5 Maret. Nah, pamitnya itu menandakan bahwa pekerjaan lapangannya sudah selesai. Meskipun nanti dia baru menyelesaikan laporannya tanggal 15 Maret, ya, auditor akan menggunakan tanggal 5 Maret sebagai tanggal laporan. Gitu loh. Ingat nggak sekarang? Jadi tidak menggunakan tanggal 15 Maret. Nah, tanggal ini menjadi penting bagi auditor. Kenapa sih? Kenapa kok tanggal ini menjadi penting? Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalian bikin surat pernyataan itu tanggal itu sangat-sangat penting gitu loh ya. Nah, sekarang bagi auditor kepentingan atas tanggal itu kenapa? Jadi titik akhir tanggung jawabnya auditor ya Pak? Nah, batas akhir tanggung jawab auditor. Jadi misalnya nih ya, yang di layar kalian ada tanggal 11 Maret X3 gitu ya. Maka yang diarsir apa itu, kuning ya atau orange itu? Orange, di layar kalian apa orange? Ya, semua peristiwa dari tanggal 1 Januari X3 sampai dengan 11 Maret X3 itu auditor tetap harus bertanggung jawab untuk mendeteksinya tadi apakah peristiwa yang terjadi di antara tanggal itu tadi itu mengaruhi laporan keuangan, apakah itu di jurnal atau diungkapkan. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya 11 Maret sudah pamit dari kantor, ya, terus terbit, kemudian ada kebakaran di tanggal 26 Maret. Kan sudah lewat gitu kan. Auditor kan nggak tahu, sudah keluar dari perusahaan. Sudah menerbitkan laporan, kan gitu ya. Jadi kalau ditanya orang, loh, tanggal 26 Maret terjadi kebakaran, kok auditor nggak menguji pengungkapannya gitu kan. Ya nggak sih? Nggak diungkapkan di laporan dan auditor juga tidak mengujinya. Nah, auditor bisa berkilah kan. Kami sudah pamit keluar dari lapangan tanggal 11 Maret. Peristiwanya 26 Maret. Ngerti nggak? Ya, itu karena itulah tanggung jawab auditor. Tapi kalau ada peristiwanya tanggal 1 Maret dan perusahaan tidak mengungkap,
dilakukan gitu kan, dan auditor juga gagal untuk menguji pengungkapan tadi, auditor juga bisa disalahkan kan. Ada peristiwa di mana auditor masih di lapangan kok tidak dideteksi oleh auditor gitu loh. Nah, itulah tanggung jawab ya, tanggung jawab auditor. Jadi auditor itu tidak hanya bertanggung jawab sampai tanggal 31 Desember, meskipun yang diaudit adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tapi masih bertanggung jawab sampai dengan tanggal tahun berikutnya dia menyelesaikan pekerjaan lapangannya. Bisa dipahami enggak? Nah, tadi Anissa menyebut-nyebut ada dual dating. Dual dating itu gimana? Dual dating itu ngeditnya 2 gitu ya, ya Risa ya. Risa hari ini ngedit sama si A, besok ngedit sama si B. Nah, itu dual dating gitu ya. Bukan gitu ya. Dual dating itu misalnya tadi ya, tanggal 11 Maret adalah tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Oke. Tahu-tahu tanggal 15 Maret sebelum auditor menerbitkan laporan, ada peristiwa yang wajib diungkapkan tadi. Nah, mestinya kan itu sudah di luar tanggal auditor kan? Betul nggak? Ya. Nah, tetapi karena auditor tahu dan belum menerbitkan laporan, gitu ya, auditor bisa saja mengungkapkan peristiwa tanggal 15 Maret tadi, meskipun dia masih harus menggunakan tanggal 11 Maret. Nah, maka nanti tanggalnya adalah 11 Maret. Ketika pengungkapannya ada pengecualian. Maka tadi adalah kecuali peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Maret. Nah, jadi bukan meramal kan gitu ya. Kalau 11 Maret dia mengungkapkan peristiwa 15 Maret kan berarti ngeramal kan itu. Tapi ini sudah mencamaikan terlebih dahulu, ya gitu ya. Kami memang ujian lapangannya selesai 11 Maret. Tapi kami tahu 15 Maret itu ada peristiwa. Dan kami belum menerbitkan laporan, maka kami akan ungkapkan. Kira-kira gitu ya. Itu namanya dual dating. Yang pertama tanggal selesainya pekerjaan atau tanggal laporan 11 Maret. Tanggal kedua adalah tanggal peristiwa yang dikecualikan tadi, yaitu tanggal 15 Maret. Gitu. Ini kalian nguji saya kali ya. Sama dosennya udah pasti diterangkan di semester 5, ya kan? Pak siapa yang ngajar di semester 5? Siapa Ratna? Dosenmu? Ya, nama dosennya aja lupa, gawat ini. Jangan-jangan besok kalian udah lupa sama saya nih. Pas ujian udah lupa nulis nama saya. Itu Pak siapa ya yang ngajar saya auditing ya gitu. Karena nggak pernah hadir di kelas sih gitu ya gitu. Ya memang nggak pernah hadir di kelas, adanya hadir di Zoom gitu ya. Nah, yang saya paling khawatir dengan Zoom ini ya gitu. Kalian nggak punya kenangan jadinya gitu ya gitu. Ya, bisa-bisa lupa sih. Ya. Ya Rana. Nama dosen semester 5-nya belum ketemu. Maulana. Siapa? Maulana. Pak Andi, Pak. Pak Andi Amsah. Andi Maulana. Emang Andi Amsah ngajar auditing? Andi atau Adi? Andi Maulana. Andi Maulana. Oh, Andi Maulana. Gawat. Ya diingat mantannya aja sih Ratna. Kalau mantan memang nggak pernah bisa terlupakan ya. Tak tergantikan gitu ya. Oke, ini bebas ya. Nah gitu ya tanggal ya gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini tadi sudah ya, jadi nggak usah. Nah tadi ini yang dual date tadi itu ya. Nah ada dual dating gitu ya. Nah, ngeditnya ganda itu biasanya Resa itu. Ya Resa. Cewekmu lebih dari 1? Enggak, Pak. Oh, enggak, 3 tapi ya gitu. Enggak punya. Oh 1 ya.
Satu di kampung, satu di kampus gitu ya. Satu mantan SMA. Oke, langkah berikutnya yaitu mengakumulasi bukti ya gitu. Nah ini punya anak-anak ini ya. Nah, anaknya ada 5. Jadi sub kegiatannya pertama adalah melakukan prosedur analitis akhir. Nah, masih ingat ya prosedur analitis itu apa? Masih dong, ya kan? Nah, waktu belajar prosedur analitis di tahap perencanaan kan saya sudah sampaikan gitu ya. Pak Andi pasti sudah menyampaikan bahwa prosedur analitis itu digunakan di 3 tahapan. Tahap perencanaan, tahap pengujian maupun di tahap penyelesaian audit, ya kan? Loh, bedanya apa? Ada masing-masing tahap, bedanya apa kalau gitu? Sama atau beda deh, gitu deh. Sama atau beda? Halo. Beda atau sama? Sama atau beda? Loh, gimana sih? Halo. Loh, kok macet lagi sih? Loh, kok macet? Sama Pak. Prosedur analitis sama? Iya. Samanya gimana samanya? Untuk mencari bukti audit Pak sebagai. Mencari bukti audit. Ya. Analitika prosedur di tahap perencanaan ini intinya lebih kemana sih? Untuk apa? Kalau yang perencanaan untuk menandai yang akun kemungkinan misstatement-nya Pak. Kalau di tahap pengujian? Pengujian mencari bukti Pak mungkin. Mencari bukti. Kalau sekarang kira-kira di tahap penyelesaian? Di penyelesaian itu sebagai, kalau di PPT-nya bilang sebagai bukti tambahan yang iya, di audit tambahan Pak. Jadi beda dong kalau gitu. Tujuannya beda dong. Iya Pak. Iya, kok lagi bilang sama. Jadi tahap perencanaan tujuan analitika prosedur adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya salah saji pada akun atau transaksi, kan gitu ya. Di tahap di tahap pelaksanaan atau pengujian, tujuan analitika prosedur adalah untuk memastikan atau menguji apakah memang akun itu mengandung salah saji atau tidak, gitu lah ya. Kalau tadi hanya untuk mendeteksi, di tahap pengujian untuk memastikan memang. Nah, sekarang di tahap penyelesaian audit, kalau dipakai lagi analitika prosedur, gunanya apa? Kira-kira. Bukti tambahan yang bagaimana sih? Dilihat dari tujuannya dulu. Tujuannya jadi kira-kira apa menurut kalian? Kan di tahap pengujian kalian sudah mengusulkan jurnal-jurnal koreksi, berarti angkanya kan berubah ya. Terus kalian lakukan analitika prosedur kan? Nah, kira-kira terus gimana itu? Seharusnya bagaimana kalau kalian melakukan analytical prosedur, angkanya sudah dilakukan perubahan? Loh. Jadi enggak apa ya, kenaikannya jadi normal Pak. Gitu. Nah, kira-kira kan gitu ya? Iya. Ya, di tahap perencanaan misalnya ya saya contoh misalnya piutangnya 100, allowance-nya 10, penjualan kreditnya mengalami kenaikan, atau jangan pakai angka deh, gini aja deh pakai. Penjualan kredit naik, otomatis piutangnya ikut naik ya, mestinya kan gitu ya, secara logikanya ya. Kalau piutangnya naik, secara logika allowance to doubtful account-nya ikut naik, betul nggak?
Nah, ketika kalian di tahap perencanaan mendeteksi ternyata allowance to doubtful account-nya turun, kira-kira kalian menjadi curigation nggak? Iya, Pak. Curiganya apa? Ya, seharusnya ikut naik, Pak. Kenapa Hah? kok? Lelah ya. Kenapa kok turun? Berarti ya, yang understatement apa? Kira-kira yang kamu curigai, oh ini salah satu understatement-nya adalah akun apa? Mungkin 3 akun sales, piutang sama Afda, Pak. Ya, yang paling menonjol yang mana kalau gitu? Sales-nya naik, piutangnya sudah naik, tapi allowance-nya kok turun. Nah, kira-kira yang paling menonjol yang mana dari 3 akun itu? Allowance, Pak. Allowance. Ya, allowance-nya apa? Understatement atau overstatement? Dalam kasus tadi itu understatement. Kalau allowance-nya understatement, akun pasangannya apa yang understatement? Debt expand kan gitu ya. Logika kan? Logika nih. Ya kan, katanya sekarang harus perang logika. Banyak channel-channel YouTube yang logika gitu ya. Ya kan? Logika dapat 2T gitu ya, misalnya saja gitu ya. Ya nggak sih? Nah, terus setelah kalian audit ketemu betul allowance-nya itu understatement. Terus kalian usulkan kan tambahan koreksi bad debt action pada allowance kan? Sudah naik gitu ya. Nah, maka ketika di tahap penyelesaian audit ini, ketika kalian melakukan analisa prosedur kan berarti allowance-nya tadi sudah naik. Mengikuti kenaikan dari sales, mengikuti kenaikan dari piutang. Kira-kira menurut kalian terus gimana setelah tahu fakta seperti itu? Tadi sebelum diaudit turun, terdeteksi allowance-nya understatement. Diaudit betul ketemu understatement, dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi sudah ngikutin tuh antara sales, ya, kredit sales dengan piutang dengan allowance gitu ya. Gitu. Maka gimana? Simpulannya jadi ya gunanya yang akhir itu sebagai bukti gitu, Pak. Jadi emang salah itu penguat bukti kalau tadi allowance-nya itu emang understatement gitu, Pak. Berarti auditmu sudah benar atau salah kira-kira? Sudah benar. Nah, gitu loh ya. Artinya audit yang dilakukan kemarin sepertinya sudah benar kan gitu ya? Ya nggak sih? Nah, kira-kira prosedur analitis yang digunakan ini sama nggak tekniknya dengan yang di perencanaan? Di perencanaan ya, saya tidak bilang di pengujian. Di perencanaan akan sama nggak? Sama. Yang beda apanya kalau gitu? Akun waktu tahun yang diauditnya, Pak. Kan loh, kok tahunnya diaudit? Tahunnya kan tetap sama. Kita ngaudit tahun 2020. Angka-angkanya itu, Pak. Angkanya. Kalau di tahap perencanaan adalah angka unaudited, angka yang belum diaudit. Kalau di tahap penyelesaian kan berarti angkanya yang sudah diaudit, ya kan? Maka dengan angka yang sudah kita audit itu kita lihat kewajarannya. Masih ada kemungkinan salah atau enggak. Kalau masih ada kemungkinan salah berarti audit kita kemarin salah kan gitu ya. Harus diulang atau ditambah bukti kan gitu ya. Ya, makanya disebut dengan final evidence accumulation gitu ya. Ya enggak sih? Ya, yang kedua, evaluate going concern asumsi going concern. Ya, saya kira ada tahu ya, going concern itu apa itu ya? Tahu ya? Apa itu going concern? Ya, masa going concern nggak tahu nih? Tak cubit lah nanti kalau going concern nggak tahu. Tak suruh push up 100 kali.
Apa ya going concern? Yang lain mana sih ini kok pada mendelik nih? Putri Yolanda, Mirna, Reza, Erlinda, Faisal, Naufal, Hardiana, Karisma, Meli, ya, Fikri ini hilang semua nih, nggak mau muncul. Ayo. Usahanya berlangsung terus, Pak. Biasanya berlangsung terus itu ya. Nah, tanda-tanda perusahaan tidak berlangsung terus apa, Karisma? Ada nggak kira-kira? Apa red flags apa namanya itu? Ya tanda-tanda ya. Tanda-tandanya perusahaan mau bangkrut dalam hati ini lagi gitu ya. Lagunya siapa itu? Nggak kenal ya kalian ya? Lagunya Utalikumahua ya. Tanda-tandanya apa ya? Perusahaan mau bangkrut itu kira-kira yang paling gampang apa tanda-tandanya? Rugi terus mungkin, Pak. Rugi terus pasti. Oke, benar itu. Apalagi? Tidak bisa menutup biaya operasional. Tidak bisa menutup operasional. Oke, apalagi? Tidak bisa membayar utang. Nggak bisa membayar utang, jangka pendeknya, utangnya jatuh tempo. Banyak tuh. Apalagi? Satu lagi. Liabilities lebih dari aset, Pak. Ya itu kan sama aja tadi nggak mampu membayar utang ya kira-kira gitu ya. Kira-kira apa ya? Banyak loh ya. Bisa 12 kalau saya sebutin. Tanda-tanda perusahaan mau bangkrut. Tanda-tanda cewekmu sudah nggak sayang lagi apa? Mulai menghindar gitu ya. WA nggak dijawab gitu ya. Telepon di reject gitu ya. Gitu Rizka, kalau kamu mulai menjawab. Reject lagi. Ada kan lagu ya, reject gitu. Lagu gimana itu? Ayo. Ya udah saya tambahkan satu ya. Nanti yang lain kalian cari sendiri ya. Produknya dilarang pemerintah. Ya nggak sih? Kalau produknya dilarang pemerintah, kira-kira dia bisa jualan nggak? Oke ya, itu ya. Jadi itulah evaluate going concern ya. Nah, sepanjang auditor tahu tanda-tanda tadi, terus ada nggak dalam perusahaan itu ya kan? Ya, maka ada kemudian dia akan going concern. Nah, yang ketiga red letter. Nah, kemarin sudah saya terangkan ya ketika kita bahas apa itu? Investasi ya, betul ya? Representation letter ya. Disinilah ya yang saya sampaikan kemarin. Auditor minta pernyataan dari manajemen. Termasuk tadi pernyataan mengenai going concern boleh kita minta kan. Apa evaluasi manajemen terkait dengan kelangsungan usahanya. Evaluasi manajemen terkait dengan apa tadi? Apa tadi yang harus kita cadangkan tuh? Subsequent event, termasuk apa tadi sebelumnya kontingensi gitu loh ya. Gitu. Jadi apapun boleh kita mintakan sini. Ya, nanti silakan baca sendiri ya. Yang keempat adalah mempertimbangkan adanya informasi lain yang menyertai laporan keuangan pokok. Nah, laporan keuangan pokok itu apa sih? Laporan keuangan pokok apa? Loha. Laporan keuangan pokok. Income statement sama balance sheet, Pak ya? Masa itu sih? Oh. Masa laporan keuangan pokok hanya income statement sama balance sheet? Oh, income statement, balance sheet, terus return earning. Perubahan ekuitas. Ya, pokoknya 5 itu ya. Iya, Pak. Nah, kalau gitu informasi yang menyertai 5 tadi apa kira-kira yang pernah kalian tahu? Atau pernah diterangkan mungkin? CL bukan, Pak. CLK kan wajib. Iya. Buku besar pembantu, Pak. Ngapain buku besar pembantu di apa? Disampaikan di laporan keuangan. Pernah baca ada buku besar? Enggak, Pak, enggak.
Jadi gimana dong? Ya kadang-kadang kalau perusahaan sekarang kan kalian belajar itu ya apa namanya konsolidasian ya. Kalau konsolidasian kan berarti laporan keuangan kan laporan keuangan konsolidasi yang sudah menyertakan anak-anak kan gitu ya, betul ya? Nah kadang-kadang pembaca itu ingin tahu laporan keuangan induk stand alone, laporan keuangan induk yang belum dikonsolidasi itu neraca dan laba ruginya seperti apa. Nah, kadang-kadang ada yang minta seperti itu sehingga bisa saja dilampirkan menyertai 5 unsur laporan keuangan pokok. Gitu loh ya. Kan nggak boleh ya, perusahaan induk menyampaikan laporan keuangan tanpa konsolidasi kan nggak boleh kan. Itu ya maksud saya ya. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah membaca informasi lain di dalam annual report. Nah, laporan keuangan itu merupakan bagian dari laporan tahunan. Jadi tahap tertentu perusahaan harus membuat laporan tahunan, di dalamnya ada laporan keuangan. Nah, laporan tahunan itu yang tebal tuh ya, bisa sampai 600 halaman ya. Isinya ada evaluasi SDM, evaluasi operasi, evaluasi marketing, dan seterusnya ya. Yang kemungkinan angka-angkanya itu ngambil dari angka-angka di laporan keuangan. Sales itu yang mesti ngambil dari angka sales kan, yang ada di neraca, di laba rugi ya kan. Nah, auditor harus memastikan angkanya itu sama nggak sampai nanti ya di laporan keuangan salesnya 1000, di annual report-nya di penjelasan atas performance kinerja dari pemasaran ditulisnya 5.000. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, intinya seperti itu ya. Ini yang harus dilakukan oleh auditor di final evidence accumulation ya gitu. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan mengevaluasi ya hasil ya gitu. Yang pertama yang harus dilakukan auditor adalah memastikan buktinya cukup. Nah, kenapa ini? Caranya gimana? Oke. Ketika auditor di tahap perencanaan kan menentukan jumlah bukti ya. Masih ingat teorinya? Teori menentukan jumlah bukti tergantung dari apa saja kemarin? Waktu saya ajari teorinya sebentar juga di semester 5 pasti diperdalam oleh Pak Andi Maulana gitu kan. Masih ingat nggak? Halo? Halo? Jumlah bukti tergantung dari apa? Variabelnya apa saja sih? Boleh buka. Jumlah dan kecukupan. Boleh ya, syarat bukti kan cukup dan tepat. Nah, bicara kecukupan itulah jumlah bukti kan. Itu variabelnya apa? Kecukupan dari bukti itu. Teorinya apa teorinya? Sampel yang ya, sampel itu ditentukan dari apa? Betul, memang sampling gitu kan. Nah, untuk menentukan jumlah misalnya nih populasinya 100, saya ngambil 20. Untuk menentukan 20 itu dasarnya apa? Kan nggak boleh sembarangan kan? Tasi salah satu auditor sama efektivitas IC klien. Yang kemarin saya gambarkan dalam sebuah bagan itu ya. Risiko audit, Pak. Risiko audit dan pengendalian internal. Di dalam risiko audit itu kan ada internal control. Di dalamnya itu ada risk control, control risk, ya kan? Kan risiko ada 3, toh? Acceptable audit risk, inherent risk, dan control risk. Ya kan? Semuanya memengaruhi terhadap bukti kan? Acceptable audit risk dengan bukti hubungannya gimana? Ayo. Masih ingat nggak? Loh, hubungannya kan hanya pilih salah satu, toh?
direct atau indirect kan gitu ya. Berhubungan langsung atau berhubungan terbalik kan gitu ya. Artinya apa? Kalau acceptability-nya tinggi, jumlah bukti tinggi, nah itu direct. Tapi kalau acceptability-nya tinggi, buktinya sedikit, nah itu berarti terbalik hubungannya kan gitu kan? Ayo, jadi sekarang apa hubungannya? Indirect, Pak. Hah? Indirect. Direct, indirect atau direct? In, Pak. Jadi kalau acceptability-nya kecil, buktinya lebih banyak gitu. Gitu, Cica? Iya, Pak. Oke. Kalau inherent risk? Direct, Pak. Direct. Kalau control risk? Direct juga, Pak. Oke ya, sudah paham toh? Satu lagi yang paling penting juga apa untuk menentukan jumlah bukti? Materialitas. Materialitas, tuh kan. Jadi teorinya adalah teori materialitas dan resiko. Kalau hubungan materialitas dan bukti, direct atau indirect? Indirect, Pak. Artinya kalau materialitasnya kecil, jumlah buktinya banyak gitu. Iya, Pak. Nah, oke. Nah, gitu dong. Itu mau ujian itu sudah bisa jawab seperti itu. Kapan ini mau belajarnya nih? 24 chapter. Gaswat nih. Gaswat kalau hari ini belum belajar. Ya. Gitu ya. Nah, kira-kira sekarang ya, kondisi apa yang menyebabkan kita menjadi kurang bukti? Dengan tadi teorinya bahwa jumlah bukti dipengaruhi dari materialitas dan risiko. Materialitas itu dari mana sih? Masih ingat nggak menghitung materialitas? Loh. Gimana perusahaan menentukan materialitas atau auditor menentukan materialitas? Ayo, udah jam 48. Menarik. Bukannya persentase tertentu dari laba, dari aset gitu-gitu ya? Iya nggak sih? Ya aja ya, biar cepat ya. Nah, padahal tadi laba, aset, whatever apapun jadi basis bagi penghitungan materialitas kan bisa saja berubah kan, karena setelah diaudit tadi angkanya ikut berubah, ya kan? Akan menjadi berkurang apabila buktinya jadi kurang apabila apa? Misalnya basisnya adalah laba. Kalau labanya lebih kecil, maka basisnya jadi lebih kecil, ya kan? Materialitasnya juga harusnya lebih kecil, ya kan? Dari materialitas yang awal. Kalau materialitasnya lebih kecil kan harusnya buktinya lebih banyak, bukannya begitu? Jadi kalau kita masih mendasarkan pada angka sebelum audited, gitu kan, maka setelah dilakukan audit, angka materialitasnya bisa saja mengalami perubahan, ya. Karena materialitasnya berubah, buktinya juga ikut berubah. Kira-kira gitu aja ya. Oke, itu misalnya teori ini semuanya ya. Gitu. Berikutnya adalah mendukung. Nah, kalau sudah cukup, apakah sudah bisa dipakai untuk menyimpulkan bagi auditor, gitu ya? Gitu. Nah, kalau sudah, sebelum menerbitkan laporan, auditor memastikan semua KKP atau KKA, kertas kerja auditnya itu sudah lengkap, sudah direview secara berjenjang oleh ketua tim, oleh pengawas, dan oleh partner. Gitu ya. Kalau perlu ada independent review. Independent review itu adalah kertas kerjanya itu direview oleh tim lain yang tidak melaksanakan audit. Ya, jadi saling silang. Makanya saya minta kalian menilai kelompok yang lain itu namanya peer review gitu ya, peer review. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah, nah biasanya pakai checklist ya, saya kira nggak usah. Barulah menerbitkan laporan ya. Nah, laporan auditor ada dua, yang satu adalah opini, yang kedua adalah manajemen letter. Nah, opini auditor saya kira sudah pernah kita bahas ya. Ada yang unmodified dan ada yang modifikasi kan gitu ya. Modifikasinya ada
dengan apa wajar dengan pengecualian, ya tidak wajar sampai dengan disclaimer itu ya, menolak memberikan pendapat ya, saya kira nggak usah. Nah, setiap opini itu kan mempunyai apa ya, mempunyai patokan ya. Kapan auditor memberikan opini unmodified atau WTP, kapan memberikan WDP kan gitu ya. Saya kira juga sudah tidak perlu saya terangkan juga ya. Itu sudah pernah kita pelajari di awal itu ya gitu. Nah, kalian pelajari baik-baik ya ini ya tentang pengakuan atau apa simpulan opini auditor ini ya. Kapan auditor memberikan WTP, kapan auditor memberikan WDP, kapan auditor harus apa tidak memberikan pendapat dan seterusnya ya. Oke, saya kira nggak usah. Dan laporan tadi kemudian dikomunikasikan dengan komite audit ya. Biasanya memang diminta presentasi. Presentasi pertama terkait dengan daftar koreksi audit, makanya saya minta kan kalian membuat daftar koreksi audit kan di tugas nomor 13 ya kan. Nah, daftar koreksi audit itu seharusnya didiskusikan dengan manajemen ya gitu. Oke, yang kedua adalah adanya temuan terkait dengan manajemen letter itu yaitu kelemahan dalam pengendalian internal ya gitu. Dan itu harus dikomunikasikan ya, ada komite audit. Nah, kalau sudah, ya selesai sudah. Auditnya sudah selesai kan? Laporannya sudah diterbitkan, setelah didiskusikan, disetujui, difinalkan. Ya, nah, kalau sudah final ya selesai. Didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, diserahkan kepada perusahaan. Nah, kalau TBK selain kepada perusahaan juga kepada bursa. Saya kira itu terkait dengan kuliah kita mengenai topik apa? Finishing the audit ya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya? Sudah mantap semua ya? Sudah siap untuk ujian ya? Nah, jadi ujiannya semua materi yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir gitu ya, gitu. Tapi lebih fokus kepada topik-topik setelah tengah semester kedua yaitu mulai dari apa itu? Aset tetap sudah belum? Aset tetap masuk di 1 atau 2? Di tengah semester pertama atau tengah semester 2? Sebelum UTS. Ya, berarti setelah itu kalau gitu ya. Di penjualan, produksi, penggajian, investasi, kas dan setara kas, dan penyelesaian audit gitu ya. Nah, saya nggak tahu soalnya kayak apa karena saya bukan doskonya gitu ya. Tapi namanya praktek auditing berarti pasti saya hampir yakin soalnya ya soal praktek, artinya apa? Membuat kertas kerja, ya kan? Membuat kertas kerja, membuat audit program, menuangkannya di dalam kertas kerja. Nah, ingat ya, kertas kerja itu ada supporting schedule, ada lead schedule, ya, gitu ya. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, bentuknya seperti apa. Ya. Kalau lead schedule pasti sudah seragam, tapi kalau supporting schedule nggak bisa diseragamkan, kan? Masing-masing punya bentuk sendiri-sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau untuk kertas kerjanya Pak, harus tulis tangan kayak kemarin Pak? Saya coba konfirmasi ke dosko dulu ya. Nanti saya diingatkan 2-3 hari sebelum ujian ya. Gitu. Ntar saya tanya sekarang, mudah-mudahan beliau segera menjawab. Kalau enggak ya berarti nanti apa namanya? Saya diingatkan lagi ya gitu ya. Ntar saya tulisnya dulu ke Pak Cahyo. Tapi sekali lagi, kalau untuk supporting schedule kan nggak bisa kalian siapkan sekarang, karena kan nggak tahu.
Ya kan, suatu schedule kan bisa beda-beda ya. Yang bisa disiapkan hanya lead schedule kan gitu ya. Oke, gitu. Apalagi yang mau tanya? Terus Pak, kira-kira hal lain yang perlu diperhatikan untuk ujian nanti apa Pak? Kira-kira? Oh, belajar. Nomor 2, belajar. Nomor 3, belajar. Nah, terus apa yang kalau nggak belajar? Maunya apa maunya? Ya. Makanya kemarin ketika mengerjakan itu betul-betul kan harus kerjakan meskipun kelompok, tapi masing-masing harus mencoba gitu ya, membuat KKP itu seperti apa. Ya. Kan ini open book ya. Auditing kan hanya masalah membuat audit program. Audit program itu apa? Harus tahu asersi dan tujuan audit. Berikutnya harus tahu apa? Teknik auditnya. Kan gitu toh. Nah, siapkan itu aja. Copy dari 3 hal itu kan. Asersi kaitannya dengan tujuan audit. Kemudian teknik auditnya sekali lagi saya nggak mau ada kata-kata periksalah, ujilah gitu ya. Harus menggunakan teknik audit yang ada di ARENS ya gitu ya. Gitu. Jangan pakai terjemahan. Ya nggak apa-apa, bahasanya campur-campur. Nah, tekniknya pakai bahasa Inggris, terus berikutnya kalimatnya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ya, kan gampang tuh, hanya itu aja tuh. Terus nanti pengujiannya untuk apa? Pengujian transaksi atau pengujian saldo akun, kan hanya itu aja auditing. Ya, mau akun apa, mau transaksi apa, intinya hanya itu. Ya, susah kan akuntansinya kan beda-beda ya gitu ya. Oke ya. Nah, baik. Saya mau ambil apa tadi yang sudah dikirim ke saya ya? Apa namanya tadi itu? Gambar ya? Dikirim ke grup, Pak. Sudah grup ya? Mana kok belum muncul? Oh, ini. Baik, masih ada waktu 1 jam. Nah, kita quiz dulu ya. Saya kasih soal, kalian kerjakan 1 jam ke depan ya. Boleh pakai Excel, boleh pakai tulis tangan gitu ya. Tapi kalau semua nggak menghadapi komputer ya mending pakai tulis tangan aja ya gitu. Nah, ini betul-betul latihan kalian membuat kertas kerja ya gitu. Sudah muncul di WA grup kalian? Ingat tolong jangan di-share ke kelas sebelah ya gitu. Biar kelas sebelah juga belajar hal yang sama. Oke. Silakan 1 soal 1 jam. Kira-kira nanti kalau menghadapi UAS dengan soal seperti itu 1 jam kalian selesai enggak gitu ya. Karena pasnya ya kayak gitu mestinya ya, membuat audit program, membuat kertas kerja ya gitu. Saya tidak terlalu fokus pada kebenaran akuntansinya ya gitu ya gitu. Yang penting kalian paham stepnya, audit programnya, terus KKP-nya kayak apa ya gitu. Silakan. Karena ini kalian harus bekerja sendiri, gimana ya? Kalian harus tetap muncul di ini atau kita matikan aja. Nanti dikumpulkannya melalui saya post di GCR, nanti kalian kumpulkannya di GCR jam 10 tepat ya gitu ya gitu. Oke? Iya, Pak. Ya. Dengan demikian juga saya akhiri kuliah kita ya, karena sesi Zoom-nya kita akhiri gitu. Nanti kita tutupnya dengan WA ya gitu ya, lewat WA. Maaf Pak, tapi izin foto bersama dulu boleh nggak Pak? Kenapa? Foto bersama. Oh iya ya udah cepet ayo. Gimana Rit? Silakan kalau mau foto bersama. Waduh, apa nih? Terima kasih Bapak. Oh ya sama-sama. Anak-anakku sekalian, I will miss you. Karena kita nggak pernah ketemu di kelas, jadi rasanya memang ada hal yang kurang ini ya gitu ya. Saya tuh setiap kali mengakhiri kuliah selalu terharu ya. Membayangkan nanti 20 tahun di masa mendatang ada yang sudah jadi dirjen gitu ya. Bahkan mungkin ada yang jadi menteri gitu ya.
betapa bahagianya seorang dosen ya, seorang guru ya, ketika anak muridnya lebih berhasil ya gitu. Oke, ayo nanti kalian nggak sempat ngerjain tesnya loh. Udah Rit. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Salsa kok nggak pakai background? Kenapa nggak pakai background? Sekali lagi ya. 1, 2. Oh, gaya bebas. Gaya bebasnya apa? Ini aja ya. Sarangai aja ya. I love you full gitu ya. Iya. Udah Rit. Oke. Udah. Ya. Makasih Pak. Oke, silakan misalkan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Saya akhiri aja ya, biar kalian fokus di kerjaan.